Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menlu RI Retno Marsudi bersama dengan Mendak RI Muhammad Lutfi dan Menteri BUMN RI Erick Thohir telah berkunjung ke Tiongkok pada 1-3 April 2021 untuk membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kerjasama vaksin, peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama kekonsuleran. Selama di Tiongkok, para menteri telah melakukan pertemuan bersama dengan State Councilor atau Menlu RRT Wang Yi dan Sekretaris Partai Provinsi Fujian, serta pertemuan terpisah dengan masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga di Tiongkok yang merupakan mitra kerja masing-masing menteri dan berbagai perusahaan Tiongkok yang sudah memiliki kerjasama dengan Indonesia dan berminat mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Salah satu isu utama yang diangkat dalam kunjungan para menteri ke Tiongkok adalah kerjasama pengadaan vaksin COVID-19 maupun potensi pengembangan kerjasama antara perusahaan vaksin Tiongkok dengan perusahaan lokal di Indonesia, tidak hanya untuk membantu Indonesia dalam penyediaan vaksin mandiri, namun juga mendukung Indonesia menjadi regional hub untuk produksi vaksin di kawasan. Mengingat urgensi penyediaan vaksin di Indonesia, Menlu RI menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan vaksin Tiongkok yang telah menandatangani komitmen dengan Indonesia untuk segera memenuhi jadwal penyediaan vaksin yang telah disepakati bersama. Menlu RI juga menggunakan kesempatan kunjungan tersebut untuk menyampaikan apresiasi atas bantuan pemerintah RRT selama ini dalam isu pemulangan ABK Indonesia. Diharapkan pemerintah RRT dapat selalu memfasilitasi penyelesaian isu ABK Indonesia dan mengusulkan pembentukan kerjasama bilateral yang khusus mengatur penempatan seluruh ABK Indonesia. Kita bisa tadi ketemu dengan Kementerian BUMN dari Republik Rakyat Cina, yaitu SASAC, di mana salah satunya alhamdulillah mereka juga menyadari bahwa sudah terjadi perubahan selama 1 tahun terakhir di Kementerian BUMN yang dinamakan oleh mereka reformasi yang menyeluruh, di mana mereka melihat bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN sekarang yang menerapkan good corporate governance, transparansi, dan profesionalisme secara terbuka. Dan tentu mereka mengharapkan kerjasama yang baik antara dua kementerian dengan memperbaiki value chain yang terjadi selama ini yang belum maksimal. Bagaimana kesepakatan ini akan ditinjau setiap tahunnya untuk reformasi birokrasi yang diantara kedua kementerian dan juga proyek-proyek yang bisa membangun value chain daripada dua negara. Yang terakhir tentu pembangunan EV battery antara konsorsium PLN, Pertamina, dan tentunya MindID dan Inalum dengan perusahaan besar CATL dan CBL, di mana total investasinya kurang lebih 5 miliar dolar yang ingin dipastikan bahwa keberlanjutan daripada partnership ini memang bisa berjalan on time. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Tiongkok sebagai investor asing kedua terbesar di Indonesia memiliki sejumlah potensi perluasan kerjasama bisnis dengan Indonesia. Dalam hal ini, Menteri BUMN RI juga telah mengoptimalkan kunjungan ke Tiongkok untuk bertemu dengan perusahaan industri baterai listrik CBL maupun perusahaan pembangunan kilang smelter grade alumina Chaleco yang telah memiliki investasi di Indonesia dan berminat untuk memperluas investasinya ke kota-kota lain di Indonesia. CBL yang merupakan platform perusahaan CATL di Indonesia merencanakan investasi untuk mengembangkan rantai industri baterai di Indonesia yang diawali dari pengolahan bahan baku nikel, pembangunan charging station, sampai dengan manufaktur kendaraan listrik. Menteri BUMN menegaskan dukungan Pemri bagi kelangsungan investasi perusahaan di Indonesia. Sebagai salah satu agenda pokok kunjungan di Tiongkok, Menteri BUMN juga telah bertemu dengan Vice Chairman State-Owned Asset Supervision and Administration Commission RRT untuk membahas kerjasama antara BUMN Indonesia dan Tiongkok, melalui antara lain pembentukan platform kerjasama konkret dan saling menguntungkan bagi BUMN kedua negara untuk lebih mengembangkan potensi BUMN sebagai bagian dari reformasi dan transformasi BUMN. SASAC juga akan memfasilitasi BUMN Indonesia untuk mencarikan mitra lokal di Tiongkok yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Terkait perdagangan dari hasil pertemuan antara Mendak RI dengan berbagai perusahaan Tiongkok yang bergerak di produk pertanian dan furniture, telah dihasilkan komitmen impor dari Indonesia sebesar 1,38 miliar US dollar atau 20,04 triliun rupiah. Realisasi komitmen tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan untuk lebih memperbaiki neraca dagang Indonesia dan Tiongkok. Mendak RI dan Menteri BUMN RI juga telah menerima rencana investasi Shandong Timber and Wood Association sebesar 1,35 miliar US dollar atau 19,6 triliun rupiah di kawasan industri di Indonesia.
Dubes RI Beijing Jauhari Oratmangun, yang mendampingi selama kunjungan menteri mengatakan bahwa seluruh kesepakatan dan komitmen yang dicapai oleh para menteri dengan para mitra di Tiongkok akan segera ditindaklanjuti. Kunjungan para menteri ke Tiongkok dilaksanakan di kota Wuyishan, Provinsi Fujian, sebagai provinsi yang menjadi salah satu pintu masuk komoditas ekspor Indonesia ke RRT. Fujian memiliki potensi kerjasama bisnis dan ekonomi dengan Indonesia. Pada bulan Januari 2021 sebagai salah satu hasil kunjungan kerja State Councilor atau Menlu RRT Wang Yi ke Indonesia, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani MOU Two Countries Twin Parks yang merupakan kesepakatan kerjasama antara Fuqing Yuanhong Industrial Park yang terletak di Provinsi Fujian dengan 3 mitra kawasan industri di Batang, Bintan, dan Avierna Semarang. Kerjasama dalam kerangka Belt and Road Initiative tersebut diharapkan dapat menjadi Green Channel untuk lebih mempromosikan promosi perdagangan dan investasi kedua negara. Tim Eljan Media melaporkan.